Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faradila, Nisa, Rifda, Maria, dan juga Dini akan memaparkan masalah ketujuh. Materi yang pertama, slide yang pertama akan disampaikan oleh Dini. Slide Dini dipersilakan. Ya, terima kasih Rifda. Nah, di sini kita akan menjelaskan kasus 7, di mana soalnya misalkan himpunan G dengan anggota E, A, B, C, D, F adalah grup dan sebagian tabel operasi disajikan sebagai berikut ini. Maka lengkapilah sel yang masih kosong pada tabel di bawah ini. Petunjuknya, kita akan memanfaatkan sifat asosiatif dan fakta bahwa setiap unsur himpunan G hanya muncul satu kali pada setiap baris dan kolom. Nah, pada baris B, di sini di baris A itu pada AD dan AF itu sebelumnya masih kosong. Nah, kita akan mengisi baris A ini. Nah, untuk AD, kita karena baris A ini sudah ada A, B, E, D, maka kemungkinannya sisa C dan F. Dan kenapa di AD ini kita ambil F? Karena F ini sudah ada di kolom F dari hasil EF. Dan yang terakhir itu C. Karena hanya C yang belum, maka FC itu sudah dapat dipastikan. Yang selanjutnya yaitu baris B, di mana di BE kita sudah peroleh B. Maka untuk BA, kita akan mencari BA dengan menggunakan memanfaatkan kolom sebelumnya. Nah, BA itu kita sudah tahu bahwa nilai B itu diperoleh dari AA. Maka AA kita kali dengan A. Menggunakan dengan sifat asosiatif, maka kita peroleh A dikali AA. Nah, AA itu hasilnya B, maka kita dapat AB. Dan nilai AB itu E, maka baris B kolom A kita dapat E. Maaf. Yang selanjutnya yaitu untuk BB. Nah, nilai B itu sebelumnya kita dapat dari AA, maka AA kita kali dengan B, maka dengan sifat asosiatif kita peroleh A dikali AB. Maka AB kita dapat nilai E, maka kita peroleh AE. Dan AE itu nilainya A, maka kita dapat nilai BB itu A. Yang selanjutnya yaitu BC. BC, B-nya nilainya sebelumnya itu AA, kita kalikan dengan C. Dengan sifat asosiatif, maka kita peroleh A kali AC. Nah, nilai AC itu kita punya D, maka AD dan nilai AD itu F, maka kita peroleh nilai BC itu F. Yang selanjutnya BD. Nilai B-nya itu sama seperti sebelumnya, yaitu AA, maka kita kalikan dengan D. Dan kita gunakan sifat asosiatif, maka kita peroleh A dikali AD, itu nilai AD-nya kita peroleh F, maka nilai BD kita dapat C. Yang selanjutnya BF. Nilai B-nya itu kan AA, berarti AA-nya kita kalikan dengan F. Dengan sifat asosiatif, maka kita peroleh A dikali AF. Dan nilai AF itu C, maka A kita kalikan dengan C, diperoleh D. Dan selanjutnya di baris D kolom A. Nah, di kolom A ini sudah ada A, B, E, F. Dan di baris D-nya kita baru ada DC. Dari kolom A ini yang belum ada nilai C dan D. Maka
di baris D, tapi di baris D itu sudah ada D, maka kita pilih DA itu C. Dan yang terakhir di baris F, kolom A, kita isi dengan D. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mengisi baris C. Yang pertama, kita akan menentukan C dan C dikalikan dengan B. Nilai B sudah kita ketahui yaitu adalah AA, maka di sini menjadi C buka kurung AA. Lalu, sifat asosiatif sesuai dengan petunjuk akan menghasilkan buka kurung CA dikali A. Untuk CA sendiri itu dilihat dari tabel menghasilkan F dikalikan A. F dikalikan A pada tabel itu menghasilkan nilai D. Selanjutnya, kita sudah mengetahui pada kolom C, pada baris C dan kolom B, itu kan sudah ada hasil itu nilai D. Hanya ada dua kemungkinan untuk di baris D dan baris F. Untuk kolom B itu huruf dan C. Untuk baris D kolom B itu mengapa kita ambil F? Karena kita tidak mungkin mengambil C karena pada baris D kolom A itu sudah ada nilai C. Sesuai dengan petunjuk awal, yaitu setiap unsur G hanya muncul satu kali pada setiap baris dan kolom. Maka hanya boleh satu kali saja, maka kita ambil F. Selanjutnya untuk sisanya yaitu adalah C. Jadi untuk D, untuk baris D dan kolom B itu sudah pasti nilainya sama dengan baris F kolom B. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari baris C kolom C. Dari kolom C itu untuk C sendiri dari tabel kita bisa lihat nilainya itu FB. Lalu jadi sama dengan C buka FB, kita gunakan sifat asosiatif menjadi buka kurung CF dikalikan B, lalu CF di kolom itu ada nilai A. A dikalikan B itu menghasilkan huruf E. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengisi kolom C dan D. Untuk kolom C dan D itu D di dalam tabel kita tahu yaitu adalah CB. Jadi kita tulis C buka kurung CB menggunakan sifat asosiatif menjadi buka kurung CC dikali B sama dengan E dikali B dan menghasilkan huruf B. Jadi untuk kolom baris C sudah terisi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Persilakan. Baik, terima kasih Faradila. Saya akan melanjutkan mengisi baris yang D. Untuk baris D kolom C, karena pada tabel D merupakan hasil dari CB, maka kita dapat mengubah huruf D menjadi buka kurung CB dikalikan dengan C, sehingga berdasarkan sifat asosiatif C dikali buka kurung BC, di mana BC pada tabel merupakan F, sehingga diperoleh nilai CF itu adalah A. Maka kolom baris D, kolom C dapat kita isi A. Selanjutnya untuk baris D, kolom D, dapat mengubah nilai D pertama dengan huruf CB.
di mana ada sifat asosiatif buka kurung CB dikali D dengan C dikali buka kurung BD, di mana nilai dari BD merupakan C, sehingga kolom D baris D dapat diisi dengan nilai E. Selanjutnya, pada kolom D baris F, kita dapat mengubah nilai D menjadi buka kurung CB dikalikan dengan F. Berdasarkan sifat asosiatif, hasilnya sama saja dengan C dikalikan buka kurung F, di mana nilai BF adalah D, sehingga CD sama dengan B. Sehingga kita dapat memasukkan huruf B pada baris D dan kolom F. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maria. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk baris F ini kita mau cari untuk baris F dan kolom C, di mana F itu hasil dari baris D kolom B. Nah, maka C buka kurung DB dikali C sesuai dengan maka bisa dibentuk jadi D dikali buka kurung BC, di mana di tabelnya itu BC itu kan hasil dari F, maka D itu sama dengan DF. Nah, DF itu di tabel itu kan sama dengan B, maka FC itu sama dengan B. Lalu di situ ada baris F kolom D kita mau cari. Nah, itu kan untuk F itu kan hasil dari baris D kolom B. Maka FD itu bisa kita bentuk jadi buka kurung DB dikali dengan sifat asosiatif, maka bisa bentuk jadi D dikali buka kurung BD. BD itu dalam tabel itu hasilnya C, maka kita dapat D kali BD itu sama dengan DC. Di dalam tabel DC itu kan sama dengan A, maka FD itu sama dengan A. Lalu untuk baris F itu kan sama dengan DB. Maka bisa kita ubah jadi buka kurung DB dikali F sama dengan sesuai dengan sifat asosial. Maka D itu dikali jadi D itu dikali buka kurung BF sama dengan yang di tabel itu kan BF itu kan hasilnya D, maka bisa kita ubah D dikali BF itu sama dengan DD. Di tabel itu hasil dari DD itu kan sama dengan E, maka baris F kolom F itu sama dengan E, sehingga yang kita dapat baris F itu ada FAC BAE. Selanjutnya saya berikan kepada Rifda. Ya, baik. Terima kasih. Semua kolom ini sudah diisi. Hasil akhir dari kasus 7, mulai dari cara pencarian kolom B, kolom baris B, baris C, baris D, sampai baris F, semuanya sudah diisi ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri. Sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami terdapat kesalahan di sini. Mungkin bisa sambil kita benarkan bersama-sama saja ya teman-teman. Pada baris F dan kolom A itu kita terdapat tipe atau kesalahan penulisan ya, harusnya di situ dituliskan D. Karena mengikuti petunjuk itu hanya 1 kali, jadi tidak boleh ada pengulangan seperti itu. Jadi ini tabel hasil akhir dari seluruhnya. Untuk selebihnya itu sudah benar ya teman-teman. Jadi sesuai dengan petunjuk
Sesuai dengan petunjuk yang tadi sudah diberikan di awal, kita menggunakan sifat asosiatif dan juga untuk setiap unsur G hanya memiliki satu kali pada setiap dan kolom. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan pada Rifda. Ya, terima kasih untuk koreksinya ya. Sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.